Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dokter, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Peranan PASI dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Berikut adalah anggota kelompok dari SGD A7. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Mohon izin perkenalkan nama saya Ida Yurangita Pravina Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161. Izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dari student project kami. Baik, periode emas anak yang terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan membutuhkan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kurangnya asupan gizi selama periode ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti stunting dan juga keterlambatan perkembangan mental pada anak. Indonesia memiliki prevalensi stunting yang tinggi, memperlihatkan bahwa perlunya perhatian khusus terhadap asupan gizi pada anak-anak. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti mendorong pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama dan memberikan MPASI sebagai pendamping untuk memastikan pemenuhan gizi yang adekuat pada anak. Namun, masih terdapat permasalahan terkait dengan pemberian MPASI, seperti pemberian yang tidak tepat waktu atau kualitas gizi dari MPASI yang rendah. Rendahnya kualitas gizi dalam MPASI dapat menyebabkan defisiensi mikronutrien pada anak. Oleh karena itu, penulis menghimpun student project ini untuk memperdalam peran MPASI dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, dokter. Selamat siang, nama saya Madi Bramantya Dubi Krama dengan 3 digit yang terakhir 167 dari SGD A7. Jadi rumusan masalah dari SP kita kali ini adalah apa saja definisi dan klasifikasi dari mikronutrien, lalu apa saja mikronutrien yang perlu dipertimbangkan dalam konsumsi MPASI, serta apa saja efek dari availabilitas mikronutrien dalam MPASI, dan juga efek dari tidak adanya mikronutrien tersebut. Lalu keempat adalah bagaimana peran dari MPASI dalam penanganan defisiensi mikronutrien pada anak, dan yang terakhir adalah bagaimana idealnya prosedur pemberian MPASI untuk mencegah defisiensi mikronutrien. Adapun tujuan penulisan SP ini adalah untuk mengetahui klasifikasi dan juga definisi dari mikronutrien, mengetahui kebutuhan dari mikronutrien pada anak dan konsumsi MPASI, mengetahui efek dari eksistensi mikronutrien dalam MPASI dan juga efek ketiadaannya, mengetahui peran MPASI sebagai penanganan defisiensi mikronutrien, dan juga mengetahui prosedur ideal dalam pembentukan dan pemberian MPASI. Manfaat dari penulisan SP kali ini adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai topik MPASI dan juga mikronutrien, melatih penyajian teori dan juga penulisan yang baik secara benar, dan juga melatih pemilihan sumber serta tata cara sitasi dari para penulis. Lalu, bagi pembaca, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai MPASI dan juga mikronutrien, mengetahui definisi dan klasifikasinya, mengetahui mikronutrien yang diperlukan pada anak dan juga konsumsi MPASI, mengetahui efek dari ada tidaknya suatu mikronutrien, dan juga mengetahui peran lebih dalam MPASI dan juga prosedur ideal pemberiannya. Selanjutnya kami akan membahas bab 2 kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat pagi, siang, atau malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia dengan 3 digit NIM terakhir 175. Definisi mikronutrien menggambarkan salah satu kelompok nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil sebagai bagian dari diet seimbang. Istilah mikronutrien mengacu pada vitamin dan mineral yang dapat dibagi lagi menjadi makromineral, trace mineral, dan vitamin yang larut dalam air dan lemak. Vitamin adalah zat organik tubuh yang dibutuhkan dalam jumlah relatif yang sedikit, namun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, dan mengatur fungsi sistem kekebalan tubuh serta sistem reproduksi. Sedangkan mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit, namun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan tulang, gigi, jaringan lunak, otot, darah, dan juga sel saraf. Mineral dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu makromineral dan mikromineral. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Tresna Nanda dengan digit NIM terakhir 165. Di sini izin untuk melanjutkan menjelaskan mengenai klasifikasi mikronutrien yang terbagi menjadi 2, yaitu mineral dan vitamin. Mineral merupakan mikronutrien anorganik yang berperan penting dalam sifat katalitik atau struktur enzim dan berperan dalam transduksi energi seluler, keseimbangan asam basa, serta jalur second messenger pathway. Contohnya ada yodium dan zat besi. Vitamin itu dapat dikelompokkan menjadi larut dalam air dan larut dalam lemak yang akan berdampak pada penyerapan dan penyimpanannya. Contohnya yaitu ada vitamin A dan vitamin D. Baik, perkenalkan nama saya Kiesha Abigail Thelma Siregar dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya izin melanjutkan tentang kandungan mikronutrien yang ideal di tubuh. Asupan nutrisi itu sangat penting bagi pertumbuhan manusia, khususnya pada bayi dan anak-anak. Walaupun mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, antioksidan ini merupakan komponen yang penting untuk proses pertumbuhan anak-anak. Setiap harinya, pada bayi usia 0-12 bulan membutuhkan 10 mikrovitamin D dan K, 250 mikrovitamin A, 5 mikrovitamin E, vitamin B1 dan B6 dibutuhkan 0,3 mg, vitamin B2 dan B12 dibutuhkan 0,4 mg, 6 mg vitamin B3 dan vitamin C sebanyak 45 mg.
Nutrisi yang cukup menghasilkan perkembangan fisiologis yang maksimal. Sebaliknya, jika kebutuhan mikronutrien tidak terpenuhi, dapat membuat tubuh mudah terkena gangguan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait kandungan mikronutrien yang ideal di tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Kazim dengan 3 digit terakhir 159. Saya akan menjelaskan mengenai defisiensi mikronutrien. Defisiensi mikronutrien ini merupakan kondisi ketika anak kekurangan gizi, entah itu dari bagaimana ia memasukkan gizi ke dalam dirinya ataupun bagaimana tubuhnya memproses gizi yang ia masukkan. Maka dari itu akan terjadi defisiensi. Nah, defisiensi mikronutrien ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah anemia defisiensi zat besi hingga stunting dan bahkan kematian lebih dari 1 juta anak usia di bawah 5 tahun setiap tahunnya akibat defisiensi mikronutrien. Baik, selanjutnya adalah defisiensi vitamin. Defisiensi vitamin adalah kekurangan gizi, khususnya vitamin, yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Balik lagi, ini adalah bagaimana sang anak mendapatkan asupan atau tentang mengenai si anak yang memproses eh, asupan vitamin yang sudah masuk dalam tubuhnya. Jadi defisi vitamin ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan penglihatan, sistem imun, metabolisme, dan perkembangan sel. Defisiensi vitamin ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pola makan yang tidak seimbang, atau mungkin bagaimana ia menyerap gizinya. Selain itu, ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan defisiensi vitamin seperti penyakit Crohn, ketidakseimbangan bakteri usus, operasi bariatrik, dan beberapa kondisi lainnya. Dokter, nama saya Vivo dengan 3 digit terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai defisiensi vitamin D dan vitamin A. Jadi vitamin D merupakan vitamin yang esensial bagi fungsi kekebalan tubuh, kesehatan tulang, dan regulasi neuromuskular. Nah, jadi faktor yang meningkatkan risiko defisiensi vitamin D yaitu adanya kurangnya paparan sinar matahari salah satunya. Jadi gejala definisi dari vitamin D itu bervariasi dan tidak spesifik, seperti nyeri tulang dan kelemahan otot. Lalu defisiensi vitamin D dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan kaya akan vitamin D dan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya adalah defisiensi vitamin A. Jadi vitamin A merupakan vitamin yang berperan dalam fungsi tubuh termasuk penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Jadi penyebab utama defisiensinya adalah asupan makanan yang tidak memadai, jadi kurangnya makanan yang tidak memiliki vitamin A. Lalu pada kasus ringan sebenarnya suplementasi vitamin A oral cukup untuk mengatasi defisiensi, tapi pencegahan terbaiknya adalah tetap mengonsumsi vitamin A pada makanan yang dimakan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai mineral. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Imade Satria Nugrahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Nah, saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu mineral. Yang pertama ada zat besi. Zat besi merupakan mineral penting yang harus diberikan pada bayi. Zat besi berperan penting terhadap pembentukan hemoglobin yang bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sang bayi. Dengan adanya hemoglobin, organ-organ pada tubuh bayi akan berkembang secara optimal sehingga menghasilkan tubuh bayi yang sehat dan kuat. Kekurangan zat besi akan menimbulkan masalah seperti hipomyelinisasi dan anemia. Baik, selanjutnya ada yodium. Yodium diperlukan oleh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Dengan adanya hormon pertumbuhan, tubuh bayi akan tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mencegah terjadinya keterlambatan pertumbuhan organ dan mental sang bayi. Kekurangan yodium akan mengakibatkan hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Perkenalkan dokter, nama saya Mikaela Dian Sasami dengan NIM 23025111157. Sini saya akan menjelaskan mengenai MPASI. MPASI atau juga disebut sebagai makanan pendamping ASI merupakan makanan yang diberikan kepada anak dimulai pada usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi, nutrisi, dan protein pada anak. MPASI ini diberikan kepada anak ketika ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut. Selanjutnya, MPASI dapat diberikan kepada anak saat anak telah mampu untuk berdiri dengan leher yang tegak dan dapat mengangkat kepalanya sendiri tanpa dibantu. Selain itu, MPASI diperbolehkan untuk diberikan kepada anak saat anak sudah memiliki ketertarikan untuk makan makanan selain ASI dan menunjukkan tanda-tanda lapar walau telah diberikan ASI secara rutin oleh sang ibu. Dalam pemberiannya, dibagi menjadi 4 tahap. Ketika anak usia kurang dari 6 bulan, belum perlu MPASI. Selanjutnya pada anak usia 6-9 bulan, MPASI diberikan berdampingan dengan ASI, di mana MPASI yang diberikan itu berupa bubur kental.
Kemudian pada anak usia 9-12 bulan, tekstur MPASI yang diberikan itu dapat berupa dicincang halus, dicincang kasar, dan makanan yang mudah dipegang atau finger foods. Kemudian yang terakhir pada anak usia 12-23 bulan, anak tersebut sudah dapat makan MPASI berupa makanan keluarga yang dihaluskan seperlunya. Jumlah dan juga frekuensi makanan yang diberikan awalnya sedikit, kemudian ditingkatkan selaras dengan pertambahan usia. Izin dokter, perkenalkan saya Revalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin menjelaskan terkait rasio kebutuhan MPASI dan ASI. Pada dasarnya, kombinasi MPASI dan ASI diberikan ketika ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Rasio keduanya ditentukan berdasarkan energi gap, yakni sejumlah energi yang tidak terpenuhi apabila bayi hanya diberikan ASI saja. Energi gap inilah yang nantinya akan terpenuhi dengan adanya kombinasi pemberian MPASI dan juga ASI. Untuk contoh lebih lanjut dan grafiknya telah saya lampirkan pada slide. Saya izin lanjut menjelaskan dokter ke bagian peranan MPASI terhadap defisiensi mikronutrien. Terdapat mikronutrien yang memang sudah dapat terpenuhi hanya dari pemberian ASI, contohnya adalah vitamin A. Namun terdapat pula beberapa mikronutrien yang belum dapat terpenuhi secara total hanya dari pemberian ASI. Contohnya adalah vitamin B12, asam folat, kalsium, dan juga zat besi. Maka dengan ini, peranan dari MPASI sangatlah penting agar mikronutrien tersebut dapat terpenuhi secara penuh. Terima kasih. Kesimpulan dari penulisan SP kali ini adalah MPASI sebagai pendamping dari ASI dan juga instrumen pemenuhan mikronutrien pada bayi memerlukan tata cara yang benar dalam juga pemberiannya. Mikronutrien sendiri sebagai kelompok nutrisi amat sangat vital perannya dalam pertumbuhan individu dan juga bagian dari dia seimbang serta untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat timbul pada anak-anak nanti. Dengan terpenuhinya kepenuhan mikronutrien terutama pada bayi, maka rasio penyakit yang bersumber dari defisiensi mikronutrien pada jangka panjang akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selain itu, pemahaman mengenai bagaimana tata cara dan juga tujuan pemberian MPASI pada bayi dari segi kebersihan, alat masak, kandungan yang diperlukan, dan pengawasan, serta konsumsi MPASI akan sangat membantu dalam meningkatkan angka pemenuhan nutrisi pada bayi. Maka dari itu, dengan adanya pengetahuan mengenai hal-hal ini, terutama pada mikronutrien dan juga MPASI, serta proporsi dan rasio yang tepat dalam pemberiannya pada bayi, prevalensi terjadinya defisiensi mikronutrien pada bayi dapat dikurangi dan dihindarkan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih untuk dokter. Terima kasih dokter.